Han Qingshu. Mungkin kematian di keluarga Gu adalah pelepasan bagimu. Han Qingshu, akhirnya kamu mati juga. Ah. Paman 7. Jangan harap kamu bisa terus merebut posisi istri muda Tuan Muda Gu. Pergi saja mati. Sekarang posisi istri muda Tuan Muda Gu sudah jadi milikku. Tenang saja, Kak Jinyu. Aku akan merawatnya dengan baik. Ha. Ini di mana ya? Kok aku tiba-tiba punya ingatan baru? Ini pasti aku sedang mengalami perjalanan waktu. Istri muda keluarga Gu. Apa-apaan ini? Ini di mana sih? Cewek aneh banget ini. Ini benda apa sih? Astaga. Aku belum nikah, loh, tapi sudah terbaring di peti mati seperti ini. Han Qingshu, sebentar lagi. Gu Jinyu akan ikut turun menemanimu. Nanti kalian berdua suami istri akan bersama di bawah tanah. Jinyu. Han Qingshu. Di kehidupan sebelumnya, setelah kamu meninggal, keluarga Gu mulai runtuh. Aku juga dirugikan oleh Gu Xi. Di kehidupan ini aku terlahir kembali. Tapi kamu tetap mati. Tetap tabah dan terima kenyataan. Gu Jinyu, jangan terburu-buru. Aku akan mengantarmu bertemu Han Qingshu. Grup Gu adalah milikku, Gu Xi. Si. Mencuri rahasia grup Gu milikku, membuat keluarga Gu hancur dan binasa. Sekarang kamu mau apa lagi? Kamu menyuruhku pergi ke luar negeri, menjalani hidup penuh penderitaan. Saat takut dan cemas, seharusnya kamu sudah tahu akan ada hari seperti ini. Kalah. Itu karena aku ingin menguji kamu. Itu karena kalian tidak pernah menganggap aku bagian dari keluarga Gu. Meski aku seperti Kijang, aku tetap bermarga Gu. Siapa bilang perempuan kalah dari laki-laki? Aku adalah kepala keluarga Gu. Si Chu sudah mati, sudah selesai. Berikutnya adalah Jenderal Wu. Dia kira belajar di luar negeri bisa menghindari harta keluarga Gu. Sekarang hanya milikku sendiri. Hahaha. Kalau ada kehidupan setelah mati, semua akan kembali ke awal. Gu Xi, aku akan menjaga keluarga Gu dengan baik, menutupi kejahatanmu. Omong kosong apa itu? Kamu yang kerasukan setan. Aku cukup peka. Orang-orang ini jelas semua penjahat. Jangan sampai mereka tahu, Han Qingshu sudah ganti yang baru. Cukup, mulai sekarang. Kalian tidak boleh lagi seperti dulu, menyerang Han Qianshu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Hei, kamu ngapain? Lepaskan aku, bodoh. Gu Jinyu, aku ini kakakmu loh. Kak MC, sekarang harus gimana? Kamu tanya aku tanya siapa? Memang gak becus juga sih. Aku sudah pindahin orangnya buat kamu. Tapi kamu juga gak berhasil bikin dia mati. Kasih aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti akan buat Han Qingshu hancur nama baiknya. Diusir dari keluarga Gu.
Aduh. Bro. Urusan aku sama cewek itu apa hubungannya sama kamu? Kamu bawa aku kemari buat apa sih? Kamu mau ngapain? Aku gak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Dia lagi nunggu aku. Aneh, di kehidupan sebelumnya dia yang terus ngejar aku. Ah, Ini alur cerita apaan sih? Masuk ke tubuh cewek aja belum cukup. Harus ngelakuin hal kayak gitu sama cowok pula. aku ini cowok keras kepala. Loh, bro, kita gak cocok deh. Hahaha. Jangan gerak. Ah, Ternyata Paman Jin gak mati. kalau di kehidupan ini kamu gak mati. Berarti semua ini masih bisa diubah. Aku pasti akan jaga kamu baik-baik. Kamu siapa? Kamu ngomong apa? Kok aku bisa masuk ke tubuh cewek? Dan sudah menikah pula. Walau kita seumuran. Tapi ini masuk akal gak sih? Hei hei hei. Pergi sana, aku cowok. Kenapa kamu peluk aku? Han Qingshu, kamu kok masih hidup? Kakak, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku sampai khawatir banget. Kamu bukan cewek yang dorong aku dari tangga itu, kan? Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal sampai sini. Cepat cari cara supaya aku bisa balik. Kakak, kamu ngomong apa sih? Ini gak ada hubungannya sama aku. Bukan aku yang dorong. Dia jatuh sendiri. Waktu itu, Kak Xie ada di dekatku. Kak Xie bisa jadi saksi untukku. Sanshan, jangan buru-buru marah. Aku bisa bantu buktikan untukmu. Waktu itu kamu memang bersama aku. Gu Jinyun. Kamu kan tahu gimana sifat Han Qingshu. Dia bakal ngelakuin apa aja buat menarik perhatianmu. Siapa tahu dia benar-benar mati atau pura-pura mati. Kamu benar-benar Han Qingshu. Jangan-jangan kamu kesurupan sesuatu. Aku cuma mau lihat luka di dahimu. Kamu kira aku mau ngapain? Kamu kira aku mau ngapain? Dasar bocah, minggir sana. Aku tanya, bener nggak Ji Sanshan yang dorong kamu dari lantai atas? Kalau bukan, siapa dong, Mas? Aku kelihatan bodoh ya, bisa-bisanya jatuh sendiri dari tangga. Dengan IQ kamu, memang bisa aja sih. Jadi Yuan San ini beneran sebodoh itu ya? Aku sumpah, loh. Bukan aku yang jatuh sendiri. Dulu suka kamu itu karena seleraku yang salah. Sekarang aku sudah berubah. Nanti aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Kalau kamu mau cerai dan nikah sama Ji Sanshan, aku siap tanda tangan surat cerai kapan saja. Oke deh. Terus sekarang kamu suka cowok yang kayak gimana? Tentu saja yang lucu, humoris. Ganteng dan punya perut kotak 8, cowok idaman. Aku nggak suka cowok kayak kamu yang cuma tampang doang. Padahal kamu kan suka banget sama aku. Kehidupan sebelumnya, Gusi dan Ji Sanshan yang bikin Han Qingshu mati. Sekarang aku hidup lagi. Dia harus tetap di sisiku. Han Qingshu. Kamu mau cerai sekarang? Telat, deh. Nanti kalau aku lagi mood, aku kabarin kamu. Bukan Gu Jingyu. Kamu ini keterlaluan banget, ya. Hah. Aku keterlaluan, aku malah lebih keterlaluan lagi. Nih, mau lihat. Tapi kamu tetap nggak ada aku. Masih makan sayur pula. Wanita ini jadi lebih ceria, ya. Jauh lebih santai daripada dulu yang kaku banget. Harusnya aku bilang, ya, wajah Gu Jingyu ini lumayan ganteng juga. HMPH. Cuma kalah dikit sama aku, sih. Setelah aku balik nanti. Iya, aku gimana caranya balik, ya. Haha, ketemu solusinya. Di drama kan bilang, kalau kejadian yang sama terulang lagi persis, kamu bakal balik. Aku coba loncat dari sini sekarang juga. Hei. Kamu kan asistennya Wu Xiaoyun, ya? Oh. Pas banget kamu datang. Tolong aku coba pulang, ya. Kamu mau pulang, ya. Apa Gu Shao ngomong sesuatu yang nyakitin kamu lagi? Walaupun Gu Shao tampan dan berbakat, tapi orang bilang dia bos yang kejam. Nggak punya hati nurani. Nona Han, jangan terlalu dipikirin omongannya. Aku nggak peduli sama dia. Aku sekarang mau pulang dulu.
Coba dorong aku, dong. Ayolah, coba. Dorong aku nggak bisa. Nona Han pasti nggak bisa. Bisa-bisa ada yang celaka. Cepat dong. Jangan-jangan kamu jadi ketagihan aku dorong sampai jatuh ya. HMPH. Dia masih sama menyebalkannya seperti dulu. Nggak boleh, nggak boleh. Aku nggak mau. Loh, ngomong dikit aja, dorong aku. Hei, hei. Han Qingshu. Ada apa sih? Ah, Wu Xiaoyun, kamu mau bunuh majikanmu ya? Apa kamu nggak mau lagi kerja di bidang ini? Apalagi kamu bisa kena musibah 2 kali dalam sehari. Kamu hebat banget. aku nggak tahu. Nona Han, entah kenapa. Tiba-tiba ngomong hal nggak jelas. Malah suruh aku dorong dia jatuh. Aku nggak punya cara-cara licik kayak gitu. Lupakan itu semua. Bukannya kamu sudah atur semuanya. Setelah dapat barang malam ini, besok aku suruh ibu aku usir dia dari keluargaku. Aku yang suruh dia dorong aku. Pria sejati. Lakukan sendiri, tanggung jawab sendiri. Hei, kamu ngapain? Laki-laki dan perempuan nggak boleh saling pegang. Aku kan laki-laki, bukan? Tapi laki-laki juga nggak boleh dipeluk orang. Malu dong nggak ada jiwa pria sejatinya. Eh, Cuma bilang sekali aja. oh. Kamu boleh pergi sekarang. Han Qingshu, kamu lagi ngapain sih hari ini? Panggil diri sendiri tuan muda sambil ngomong kasar itu sudah parah. Masa baik-baik malah mau loncat dari gedung bunuh diri. Aku memang mau mati. Kenapa? Siapa suruh kamu terima ini? Kamu tahu nggak? Aku hampir banget bisa pulang. Pulang. Setelah ayahnya meninggal, dia sendirian di keluarga Gu. Pasti tekanannya berat banget. Setelah aku urus urusan perusahaan, aku akan bawa kamu pulang ke rumah lama keluarga Han. Nanti kamu mau tinggal berapa hari juga boleh. HMPH. Apa mungkin cuma kalau Ji Sanshan yang dorong aku baru berhasil? Jangan tunda-tunda lagi. Aku sekarang juga cari Ji Sanshan. Aduh. Nona Han, Tuan Gu bilang, sebelum luka sembuh, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu minggir, aku mau cari Ji Sanshan. Nona Ji sudah pergi. Mending kamu mandi dulu aja. Nanti aku bantu kasih obat. Sudahlah, nggak masalah semalam ini juga. Seh. Aku ingat waktu aku pindah dunia. Kalung zamrud kerajaan di leherku sampai menyala. Apa kali ini pindah dunia ada hubungannya sama kalung zamrud itu? Tapi aku harus gimana cari kalungnya? Mending tanya Gu Jingyu aja. Gu Jingyu, Ada apa? tolong carikan kalung ini untukku. Asal kamu bisa menemukannya, aku akan selalu menurutimu mulai sekarang. Lagi pula kalau kamu menemukannya, aku bisa pulang. Siapa peduli aku mau menurut atau tidak? Gu Xiyu dan Ji Sanshan. Sekarang perhatian semua tertuju pada Han Qingshu. Kalau dia mau dengar aku, mungkin aku bisa dapat info yang belum aku tahu. Kalung ini sangat familiar. Sepertinya pernah lihat di suatu tempat. Hei, itu pas banget. Kamu setuju atau tidak dengan ini? Baiklah. Besok aku akan bilang ke asistennya saat kerja. Sepakat.
Zhou Bei. Cek keberadaan kalung ini. Soal kerugian besar di perusahaan Pak Gu. Sudah mulai dapat petunjuk. Memang ada dana mencurigakan di buku keuangan Gu Xiu, tapi dia sangat sembunyi-sembunyi. Butuh waktu lagi untuk penyelidikan. Gu Xiu sambil mikirin urusan keluarga Gu. Dia juga buat laporan keuangan palsu di grup. Benar-benar masalah dari dalam dan luar. Kamu diam saja. Tidak ada yang anggap kamu bisu. Teruskan penyelidikan, pastikan dapat semua bukti. Apakah kamera pengawas di rumah sudah dipasang semua? Sudah semua, Pak Gu, tenang saja. Ini surat dari bagian resepsionis. Ini Zhou Bei. Simpan semua foto itu untukku. Aku ingin pulang lihat berapa banyak hantu di rumah. Nona Han, tolong bangunlah. Nenek dan yang lain sudah datang. Ah, terserah saja. Nona Han, nenek kelihatan sangat pucat. Sepertinya datang untuk menuntut penjelasan. Tolong cepat turunlah. Aduh, menyebalkan sekali. Nona Han, ini juga soal sopan santun dasar. Tolong ya, aku mohon. Kalian wanita memang merepotkan. Wah. Nona Han. Nona Han. Bibi, tolong jangan marah. Mungkin saja Han Qingshu ada kesalahpahaman. Faktanya sudah jelas di depan mata. Masih bisa ada kesalahpahaman apa lagi? Ibu bilang. Usir saja Han Qingshu itu. Biarkan Sanshan masuk ke keluarga ini. Sanshan kan sudah kenal betul. Baik hati, dan dengan Jingyu benar-benar pasangan yang serasi. Tunggu sampai anak Han itu turun dulu baru bicara. Aku pulang lebih awal kemarin. Dengar-dengar dia hidup kembali. Aku masih banyak yang mau tanya padanya. Ji Sanshan, ayo pergi. Dorong aku lagi cepat. Kamu kenapa sih, kakak? Ayo pergi, ayo pergi. Lagi pula kamu kan lebih jago urusan ini. Anggap saja bantu-bantu. Ya, kamu kenapa sih? Lepaskan aku. Kamu masih percaya. Jangan ribut lagi. Urusin sendiri aja. Hari ini sekalipun Raja Langit turun, aku tetap pulang. Han Qingshu. Kamu masih ingat aku ini ibu mertua atau enggak? Ibu mertua. Oh, jadi kamu itu Nyonya Gu ya? Ada apa cepat bilang, aku juga agak buru-buru nih. Astaga, bukankah ini kalung zamrud kerajaan milikku? Han Qingshu, kamu mau ngapain? Udah berani ngelakuin hal hina begini, masih nggak sopan pula. Bener-bener nggak berpendidikan. Kakak, cepat ngaku aja deh. Jangan sampai tante keluarkan bukti, nanti repot. Bukti apa? Jelasin ke aku dengan jelas. Lihat sendiri ini apa? Astaga, ini gila banget. Aku punya badan sekeren ini ya. Di siang bolong kamu mau ngapain sih? Hampir lupa ini bukan tubuhku. Maaf. Tapi pria di foto ini aku nggak kenal. Kakak, kamu sampai foto bareng orang ini. Kok bisa kamu nggak kenal sih? Cepat bilang jujur sama tante. Kalau nggak nanti, kamu bakal malu sendiri. Tante, kakak cuma lagi bingung aja sampai ngelakuin hal bodoh ini. Dia pasti bakal berubah. Kakak, kamu setuju kan? Jangan sok sinis sama aku jadi paham. Kenapa orang-orang nyebut wanita kayak kamu itu green tea yang bikin mati? Bener-bener bikin mual. Pergi sana, Sanshan. Kamu itu terlalu baik hati. Han Qingshu, aku sarankan kamu pinter-pinterlah. Sebelum masalah ini makin besar, mending kamu duluan ajukan cerai sama Gu Jingyu. Iya, kakak. Berita skandal kayak gini paling gampang nyebar. Cerai itu masalah kecil, tapi kalau sampai mempengaruhi nama baik grup Gu, wah, itu baru bahaya. Kita keluarga Gu kok bisa nikahin orang kayak kamu, ngerusak nama baik keluarga Gu. Hari ini aku bantai kamu, Ma. Jingyu, kamu datang pas banget. Cepat urus cerai aja. Nikah itu bukan main-main. Jingyu, kamu datang telat, nggak tahu. Kakak sampai foto kayak gitu sama orang lain. Ma, urusan ini kamu nggak usah ikut campur. Aku bakal suruh Zhou Bei selidiki kamu, anak durhaka. Kamu ngelakuin ini, aku jadi malu banget. Kamu sudah membuktikan pada almarhum ayahmu belum? Ma, jangan marah ya. Tidak pantas untuk orang seperti itu.
Aku benar-benar heran. Cuma dari foto ini saja, kalian sudah yakin itu aku. Ma, Kingsu benar. Jingyu, kamu benar-benar bingung ya. Foto ini jelas banget. Ini memang Han Qingxiu, bukan? Sekarang teknologi sudah sangat maju. Edit foto telanjang itu gampang banget. Sudah begini. Kakak Qingyu masih saja nggak mau nyerah sama Han Qingxiu. Kalau Han Qingxiu, itu bukan salahku. HMPH. Wanita di foto ini ada tanda lahir di dada. Posisi itu orang biasa nggak bisa lihat. Kita lihat bareng dada kakak ada tanda lahir nggak? Baru tahu kan? Ma. Lihat tanda lahir di tubuh Han Qingxiu, sama persis dengan yang difoto. Perceraian ini harus terjadi. Jauhkan tangan kotor kamu. Aku sendiri belum lihat. Han Qingxiu. Fakta sudah di depan mata. Kamu masih mau bilang apa? Apa yang gak aku lakukan? Ya memang gak aku lakukan. Jangan coba-coba lempar kotoran ke aku, Qingyu. Sekarang buktinya sudah jelas, kan? Cepatlah cerai dengannya. Keluarga gue gak boleh malu-maluin. Baiklah. Cerai saja. Kenapa lupa janji kita? Iya, kalung Zamrud Kaisar ada di ibunya. Kalau aku cerai, gimana aku bisa dapat kalung itu? Aku nggak akan cerai. Gu Jingyu, kamu sampai nggak dengar kata ibu ya? Jingyu, kamu jadi pergi atau enggak? Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Jangan keras kepala. Sini, aku kasih waktu 5 hari. Dalam 5 hari kalau aku nggak bisa membuktikan diriku bersih, aku akan cerai sama Gu Jingyu. Kalung Zamrud Kaisar harus aku dapatkan. Ma Qingxiu di dunia sebelumnya. Aku salah satu hacker top dunia yang diakui. Dari foto-foto ini, aku langsung tahu itu hasil edit AI. Ma, 5 hari ini juga nggak masalah buatmu, kan? Bagaimana menurut Anda? Baik. Aku kasih kamu 5 hari. Kamu harus bisa buktikan. Aku gagal lompat dari gedung sebelumnya. Mungkin karena nggak pakai kalung Zamrud Kaisar. Nona Han, kita cuma punya 5 hari. Kamu rencananya gimana? Kalau mau dapat kalung Zamrud dari nenek, kamu harus bersihkan dulu namamu. Nona Han, Nona Han. Kamu ngapain? Kamu bikin aku kaget. Mbak Han, kamu lagi ngapain sih? Jangan urusin hal yang kamu nggak tahu, banyak banget. Beres. Ternyata Mbak Ji dan Mbak Han jago hacker juga ya. Dia sudah berhasil mengembalikan foto ke bentuk aslinya. Apa? Gak mungkin. Aku cari hacker terbaik. Loh, bukti asli ada di komputernya sekarang. Kalau gitu, kamu langsung ambil buktinya. Terus hapus dari komputernya. Cepat, ya. Aku sekarang cari hacker top lagi, mikir cara lain. Ikan itu malah lompat ke kail sendiri. Gusiu, nggak sia-sia aku hidup lagi. Tapi malah ketahuan kamera pengawas. Kali ini kamu jangan harap bisa lolos. Aku bakal usir kamu dari keluarga gue dulu. Terus aku beresin kamu pelan-pelan. Tetap di Ninja Mobile. Keren banget. Keren banget, keren banget. Keren banget, 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 keren. HMPH, aku ada urusan sama kamu. Aduh, ternyata kekuatan pria dan wanita beda jauh ya. Aku sampai nggak bisa buka mata. Aku tanya, kamu cari aku buat apa? Aku peringatkan, ya, jangan sentuh-sentuh aku. Ini kamera pengawas di kamarmu. Nah, lihat. Kamu pasang kamera di kamarku. Jangan-jangan di kamar mandi juga. Kamu juga pasang, kan? Gu Jingyu, mana moralmu? Mana batasanmu? Di kamar mandi. Feng. Kamu masih ingat waktu jatuh dari lantai atas? Aku yakin itu bukan kecelakaan. Makanya aku pasang kamera di seluruh rumah. Dan tanda lahirmu itu. Hanya orang terdekat yang tahu, kan? Aku nggak pernah sentuh kamu. Jadi aku curiga Wu Xiaoyun yang mengkhianatimu. Wu Xiaoyun, gak mungkin. Ah, pengkhianat macam apa itu?
Cepat, cepat. Wu Xiaoyun. Wu Xiaoyun. Mbak Han, Wu Xiaoyun. Kalau bukan karena Gu Jingyu manggil aku balik, aku nggak tahu kamu ngapain di kamarku. Siapa yang suruh kamu datang? Aku cuma nyalin data di komputer Anda. Kamu ngomong apa sih? Bohong banget, Wu Xiaoyun. Ngapain coba bohong sama aku? Aku. Wu Xiaoyun, kamu mau kasih flash disk ini ke siapa? Aku benar-benar nggak bisa bilang. Tolong deh, Mbak Han. Bukti lengkap sudah di tangan. Kamu bilang kamu bakal dihukum berapa tahun? Jangan, aku nggak mau masuk penjara. Nona Han, aku masih punya ibu. Dia nggak bisa kehilangan aku. Tolonglah aku. Minta tolong sama orang lain nggak sebaik minta tolong sama diri sendiri. Itu Jin Sanshan. Dia yang nyuruh aku ngelakuin ini. Aku terpaksa banget. Orang tua aku cerai. Ibu aku yang ngurusin aku dari kecil sendirian. Aku baru kerja beberapa tahun. Ibu aku tiba-tiba sakit parah. Butuh biaya pengobatan yang besar banget. Aku harus gimana dong? Nona Han, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Tolong lepaskan aku. Kalau gitu kamu bisa minta uang muka gaji. Nggak cukup, bener-bener nggak cukup. Aku udah minta uang muka 3 bulan gaji. Cuma cukup buat ibu aku tinggal beberapa hari di ICU. Biaya operasi dan pengobatan selanjutnya malah lebih mahal banget. Itu bukan alasan buat kamu seenaknya jual dia. Nona Hai, aku nggak akan ngelakuin itu lagi. Aku benar-benar sadar kesalahan aku. Tolong lepaskan aku. Kamu suruh aku ngapain aja aku siap. Uang ini. Uang ini, ya. Aku yang akan tanggung. Pak Gu, ini beneran. Tentu saja, tapi kamu harus buktiin kita berdua nggak bersalah. Dan sekarang kirim pesan ke Ji Sanshan. Bilang kalau kamu udah berhasil. Selama kamu mau nolong ibu aku siap ngapain aja. Bawa bukti kamu. Sekarang ikut kita pulang ke rumah orang tua. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kalau mereka mau menjebak aku, biarin mereka ngerasain gimana rasanya harapan pupus. Kita tunggu sampai hari terakhir baru pergi. Nanti aku ajak kamu nonton drama seru. Ini bukan surat cinta. Kok nggak ketemu buktinya? Datang ke rumah tua minta ampun. Kakak, kalau kamu nggak punya bukti, mending cepat cerai sama Jingyu. Kalau begitu, Bibi nggak bakal marah banget. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Hari ini aku datang buat buktiin aku nggak bersalah. Kamu punya kemampuan apa? Jangan-jangan kamu nyari orang buat jadi kambing hitam. Kakak, aku tahu kamu khawatir sama Jin Yi. Tenang aja, aku dan Jin Yi bakal bahagia sampai tua bersama. Kamu pukul aku, jangan kira aku nggak berani lawan perempuan. Kayak kamu yang punya ibu tapi nggak pernah diajarin ini. Hari ini aku bakal ajarin kamu dengan baik buat ibu kamu. Kamu semua diam. Bibi, lihat wanita ini, suka pukul ibu orang seenaknya. Han Qingshu ini makin lama makin gak tahu aturan. Kalau terus dibiarkan di keluarga Gu, pasti akan jadi gaduh sampai heboh semua. Hari ini adalah batas waktu terakhir Han Qingshu. Kamu sudah dapat bukti atau belum? Kalau dia punya bukti, pasti sudah tunjukin dari tadi. Lihat dia yang ngaret-ngaret gitu. Pasti dia nggak dapat apa-apa. Iya, Bu. Aku baik hati bantu dia, tapi dia malah pukul aku. Menurutku dia memang cuma mau bikin keributan. Han Qingshu, kamu masih ada yang mau dikatakan? Aku berani datang tentu bawa bukti. Bukti yang membuktikan aku difitnah. Bukti. Semua ada di sini. Ada apa ini? Bukannya Wu Xiaoyun sudah bilang sudah hapus. Dia masih berharap aku yang bayarin biaya rumah sakit ibunya. Seharusnya dia nggak bohong sama aku. HMPH, berarti Han Qingshu cuma gertak sambal. Kakak, jangan bohongin Bu saja. Di dalam flash disk ini ada isinya nggak sih? Nyonya tua, Anda mau lihat atau tidak? Han Qianshu, kamu sikapnya gimana? Kamu jangan sampai tertipu dia ya. Aku malah nggak mau tunjukin ke kalian. Kalau begitu kalian nanti, silakan lihat sendiri pernyataan klarifikasinya. Gu Jingyu benar-benar mau buat pernyataan klarifikasi. Apa mereka benar-benar pegang bukti? Nggak boleh, Han Qianshu harus keluar dari keluarga Gu.
Aduh, maaf ya. Aku nggak sengaja. Ini gimana dong? Hahaha, aku lihat Sunshine juga nggak terlalu kuat. Kamu jangan-jangan sengaja biarin dia injak sampai pecah ya. Kamu yang kayak gitu nggak becus. Han Qingshu, kamu ngapain? Kamu nggak mungkin kira aku nggak punya cadangan ya. Bukti ini mau kamu lihat berapa banyak juga ada. Kalau kurang bisa dicetak lagi. Ini beneran. Teknologi yang nggak becus kayak gini. Siapa tahu kamu yang edit. CG, ini sudah diperiksa oleh lembaga top dunia. Lagi pula, foto dan data yang diunggah Han Qingshu semua asli. Kita harus gimana? Diam, dia cuma tahu fotonya hasil editan. Tapi nggak tahu siapa yang buat. Jangan sampai panik sendiri. Kakak, kamu kayak monyet lompat-lompat terus. Jangan-jangan foto ini yang kamu edit ya? Dasar bajingan. HMPH. Gu Jinyu, kamu masih anggap aku kakakmu. Bukannya kamu pergi ke rumah sakit jemput orang. Kok bisa cepet banget balik? Siapa orangnya? Kakak, kamu cepat banget lupa ya. Benar-benar pakai orang di depan, tapi nggak pakai di belakang. Han Qingshu, kamu bawa Wu Xiaoyun saja sudah cukup. Kamu bawa nenek tua mati itu buat apa? Aku akan segera mengunggah foto PS ini ke internet. Aku ingin lihat dia masih berani tinggal di keluarga Gu. Sunshine, kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk menikah ke sini ya. Ibu ini tidak benar. Kamu memukulku karena wanita brengsek itu. Aku masih anakmu, kan? Karena kamu anakku, aku memukulmu. Kalau tidak, kamu sudah di penjara sekarang. Dia kan adikmu, kamu berani apa? Ibu. Kalian semua pergi saja, Jingyu. Qingshu. Kalian tunggu sebentar. Nona Han, aku duluan pamit sama ibuku. Ibu, maksud ibu apa ini? Bukan aku, sungguh bukan aku. Kamu harus percaya aku. Kamu kira aku tidak bisa mengenali suaramu? Aku salah, Bu. Aku cuma merasa Han Qingshu tidak pantas untuk Jinyu. Makanya aku terus ingin Sunshine menikah ke keluarga kita. Aku benar-benar sadar salahku. Aku tidak berani lagi. Tolong maafkan aku. Iya, Bibi, sejak Han Qingshu menikah ke sini, dia terus mengejek dan merendahkan Kak Xi. Makanya Kak Xi merasa dia tidak pantas untuk Kak Jinyu. Kalau mau salahkan aku saja. Aku tidak menghentikan Kak Xi. Karena sesaat kehilangan akal sehat, aku melakukan semua ini. Berhenti. Fitnah itu bisa jadi tindak pidana, Bu. Apakah ibu benar-benar tidak peduli padaku? Nak, kamu sudah sangat dirugikan. Tapi Xi masih muda. Dia juga sempat kehilangan kendali. Tolong beri aku muka. Maafkan dia kali ini, ya. Bukankah ini yang sering terjadi di kehidupan sebelumnya? Gu Xi terus melakukan kesalahan. Tapi kamu terus memaafkannya. Akhirnya membuat keluarga Gu hancur dan porak-poranda. Gu, aku tidak akan membiarkanmu membesarkan serigala ini lagi. Gu, kamu tidak boleh terus membela kakak tanpa batas. Kinsu, kamu mau apa? Bilang saja ke ibu. Soal ini akan dibiarkan begitu saja. Gu, soal Qingshu ini tidak bisa. Kalau begitu aku mau ini. Tidak bisa, ini adalah Zamrud Kaisar yang sangat berharga. Kamu benar-benar berani minta ya. Kalau begitu, silakan masuk penjara saja. Nyonya tua. Apa ibu cuma asal jawab saja? Bu, kalau tidak ada apa-apa, kami pamit dulu ya. Aku jadi merasa aneh banget. Apa sih yang dilakukan Gu Jingyu ini? Kalian tidak boleh pergi, Bu, tunggu. Qingshu. Ibu bukan tidak mau memberimu. Kamu tahu kan, kamu dulu boros banget. Aku takut nanti kamu malah jual lagi. Begini saja, kamu kerja di grup Gu. Asal kamu bisa tanda tangani kontrak besar untuk Gu. Ibu akan kasih giok ini buat kamu. Paman Jin, kamu masih berani datang ke Gusi. Tunggu saja aku. Ceritanya rumit. Kamu nggak seharusnya setuju. Kalau kamu benar-benar suka jade kaisar hijau itu, aku akan belikan satu buat kamu. Nggak boleh, aku harus punya yang itu. Lagi pula, kita kan saudara. Kamu nggak bisa nggak nolong aku, kan?
Ayo, Gu Jingyu, kita pulang. Pak Gu, soal Nona Han masuk grup Gu besok. Aku sudah atur semuanya dengan baik. Ini surat pengangkatan. Silakan dicek. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku suruh? Nona Gu dan Nona Ji memang didukung nyonya tua di belakang. Mereka memang merebut banyak proyek di grup. Karyawan di bawah cuma bisa pasrah. Kerugian perusahaan juga sangat terkait hal ini. Sebelum semuanya selesai, ada yang melapor ke nyonya tua. Tapi karena permohonan Nona Ji dan bantuan Nona Gu, nyonya tetap memperlakukan mereka dengan hati-hati. Kalau terus begini, grup Gu nggak jauh dari kebangkrutan. Sepertinya di kehidupan sebelumnya Gu Xiyu dan Ji Sanshan sudah berbuat banyak kebaikan. Aku nggak tahu berapa banyak. Kali ini nggak boleh salah lagi. Mengadu domba mereka harus segera dilakukan. Ide bagus. Tapi kita harus bagaimana? Orang-orang yang bisa dipakai di perusahaan sudah diusir Gu Xiyu. Tinggal kaki tangannya saja. Episode berikutnya segera tayang. Kupikir kuliah di luar negeri bisa menghindar. Batalkan show. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Serahkan urusan ini padaku. Kamu tenang saja. Aku jamin akan kasih kejutan buat kamu. Kalau aku rusak mobil-mobil di garasi, belum tentu aku selamat. Aduh, sudah besar ya. Sudah bisa mengancam aku. Ya, kamu tenang saja. Aku pasti mati duluan. Ayo, ada cerita nih. Nona Han, ya, Kamu datang tepat waktu. Ini agak merepotkan. Tolong fotokopi satu ya. Ini bawa ke ruang arsip di bawah. Aku duluan cetak ini. 30 lembar, nanti dipakai rapat. Oh. Ini juga. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Ini. Terima kasih, Nona Han. Gu Jingyu tidak. Jadi semuanya sudah diatur, kan? Ini memang rencananya dia. Silakan, Nona Han. Oh. Manajer Ji, apa kita begini tidak terlalu berlebihan? Kalau Pak Gu datang. Kamu takut apa? Bukankah ada Kak Si juga? Meskipun perusahaan ini diserahkan ke Kak Jingyu, tapi kamu tahu siapa yang didukung nyonya tua, kan? Iya, Anda benar. Kalau begitu, aku jadi tenang. Pindahkan tempat kerja Han Qingshu ke sebelah toilet. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh mengganti tempatnya. Baik. Ayo beberapa orang bantu pindahkan barang itu. Aku ingin lihat dia bisa bertahan berapa lama di Gu Group. Kok serikat pekerja saya nggak ada? Bukannya mereka bilang di sini. Sialan, siapa yang godain aku sampai ke toilet? Han Qingshu, panci cocok dengan tutupnya. Kamu sih cuma pantas duduk di sebelah toilet. Han Qingshu, selama kamu di Gu Group, jangan harap hidup enak. Otakmu sudah diaduk rata, tapi nggak bisa dapat setitik kecerdasan pun. Kamu berani-beraninya ikut-ikutan bullying. Kamu. Kamu nggak mau aku hidup enak, ya? Kalau begitu, kita semua mati saja. Ayo. Kenapa kamu tiba-tiba kejang? Berhenti, berhenti. Lihat aku tak terkalahkan. Kembalikan tongkatku. Aduh. Sihir es beku. Aduh, astaga. Ini, kenapa ini? Perawatnya mau tumbang nih. kamu kok balik? Pulang menjenguk keluarga. Kakak, kalian ini ngapain sih? Kamu datang tepat waktu. Han Qingshu sudah gila. Cepat usir dia keluar. Adik ipar. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Aku sepupu suamimu, Gu Jiangji. Adik ipar, ini tempat kerjamu, ya. Orang kasar kayak dia cuma pantas pakai tempat kerja kayak gini. Siapa sih yang baik hati pakai pel buat mukul orang? Kotor banget. Kakak, ini salahmu juga.
Masa boleh adik ipar kerja di depan pintu toilet? Sampai bikin Sunshine ketakutan gitu. Jangan banyak omong. Ah, Tunggu aku, ya. ah, ah, Han Qingshu. ah. Kamu nggak apa-apa, haha. Aku nggak sengaja kok. Aku nggak apa-apa, malah kamu yang gimana? Kok kamu bawa pelmop? Bukan saudara, ya. Kakakmu ini ngeselin banget. Aku akhirnya ngerti juga. Baru sampai kantor. Terus bos itu ngasih kerjaan receh semua. Pasti ada orang jahat yang lagi bikin onar. Aku jadi saksi, kakak. Malah sengaja naruh tempat kerja adik ipar di depan pintu toilet. Kamu diam aja. Nggak ada yang anggap kamu bisu. Kok, ini nggak bisa salahin Mbak Sihi. Sekarang di grup gue tempat kerja udah sempit banget. Mbak Sihi mikir-mikir baru dapat posisi bagus ini. Posisi bagus. Iya, bukan cuma ventilasinya bagus, tapi pencahayaannya juga oke. Jadi nggak bisa salahin Mbak Sihi. Oh iya. Posisi sekeren ini. Mending kasih kamu aja, ya. Ah, Gu Jinsan itu manajer departemen bisnis. Kamu gimana bisa ngomong begitu, kak? Baru aja cerita. Kok kamu udah pengen balik ke rumah lama? Pak Gu, soal penjualan pabrik anggur yang rugi, manajer-manajer masih nunggu Anda buat rapat. Ayo, ikut saya rapat. Tunggu. Aku harap pas aku balik kamu udah siapin strategi. Kak Jiu. HMPH. Gu Jiangji, kamu udah lama nggak pulang. Tiba-tiba muncul sekarang. Pasti ada kabar mau rebut warisan, iya. Kakak, kamu salah sangka aku. Aku juga bisa aja lagi nggak punya uang hidup. Sekalian balik buat lihat kalian. Jangan pura-pura. Kalau kamu percaya aku, Ayo kerjasama. kita bareng-bareng jatuhin Gu Jingyu. Kakak, ini ada rencana, ya. Tentu saja. Kamu kerja sama aku, kenapa takut sama Gu Jingyu? Aku setuju. Kalau berhasil, kita bagi 2 grup Guo. Kakak percaya aku banget. Nggak takut aku balik ngomong ke Gu Jingyu. Pada dasarnya kita satu jalan. Masa kamu mau terus-terusan di bawah orang, sampai beli mobil pun harus lihat muka Gu Jingyu? Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Rencanaku awalnya nikahin Ji Sanshan sama Gu Jingyu, terus pasang mata-mata di dekat dia. Nanti pakai info dari Sanshan buat menjatuhkan Gu Jingyu. Kakak tenang aja. Aku bakal bikin situasi makin panas. Kalau perlu, aku akan kasih tahu soal hubunganmu sama Gu Jingyu. Oke, kamu duluan yang awasi Gu Jingyu. Emang paling licik hati perempuan. Tapi kakak pasti nggak ngangka. Burung pipit kayak kita bisa punya ambisi besar, ya? Aku tetap suka bersama mobil kesayanganku. Harus cepat menyelesaikan tugas yang diberikan adikku. Ji Sanshan, aku datang untuk mengadu domba, hahaha. Kakak Jiangji, kok kamu datang? Ikuti aku. Kakak Xiangji. Aku akan menjabat sebagai kepala departemen bisnis. Ini kantorku. Mulai sekarang kamu bisa bekerja di sini. Kakak Jiangji, kenapa kamu mau membantu aku? Ini. Aku memang belum pernah memikirkannya. Kakak Jiangji, kenapa kamu diam saja? Kakak Jiangji, kenapa kamu diam saja? Karena aku suka kamu. Apa? Sanshan. Aku baru tahu gadis yang dulu menyelamatkanku itu kamu. Sanshan, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kok aku nggak ingat kejadian itu ya? Sudahlah, cetak dulu aja. Siapa tahu nanti berguna. Ah, itu semua memang kewajibanku. Hanya saja aku nggak ngangka bocah kecil itu ternyata kamu. Aduh, aku kok jadi nggak tahu, malu banget ya. Iya. Kamu nggak tahu betapa sakitnya aku waktu kamu membela kakak perempuan kita. Saat Jingyu memarahimu, aku sangat sedih. Kakak perempuan kita memang keterlaluan. Aku tadi juga baru saja berdebat hebat dengan Jingyu. Kakak Jiangji, tolong jangan marah sama kakak Jingyu. Semua ini gara-gara Han Qingshu. Dia yang mengadu domba hubungan kita. Iya, Sanshan, untuk membalas kebaikanmu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa datang ke aku. Aku pasti akan membantumu. Serius, kalau begitu aku mau menikah sama kakak Jingyu.
Kakak Jiangji. Aku tahu kamu suka padaku. Tapi hatiku cuma untuk kakak Jingyu. Aku akan mencintaimu di kehidupan selanjutnya. Hahaha, oke. Aku ada rapat. Aku pergi dulu ya. Ternyata mengecewakan seseorang itu rasanya seperti ini. Jingyu, bagaimana mungkin kamu tega mengecewakanku? Aku nggak tahu dia sekarang sudah sadar atau belum. Pabrik anggur ini adalah simbol cinta kakek dan nenek, tidak boleh dijual sembarangan. Tapi ini, kalau pabrik anggur ini nggak segera dijual, grup Gu akan semakin merugi. Nona Gu juga sudah setuju. Kalian ini pakai uang keluarga Gu. Bukan uang Gu Siyu, kan? Pak Gu, kalau Anda suruh kami lakukan hal lain sih nggak masalah. Yang paling penting dari pabrik anggur ini adalah anggurnya. Tapi kami sama sekali nggak ngerti soal pembuatan anggur. Membuat anggur itu juga keahlianku. Kalau bisa menghidupkan kembali pabrik anggur ini. Dan menandatangani kontrak besar. Bukankah, di Wang Green, akan mudah didapat? Iya, apalagi Nona Gu sudah menyerah. Anda baru saja mengambil alih Gu Group. Mending fokus dulu ke urusan penting. Sebenarnya siapa yang pegang kendali di Gu Group ini? Kalau dalam 3 hari nggak bisa cari solusi. Mending kamu aja yang buat surat pengunduran diri. Gu Group nggak butuh orang nggak berguna. Wah. Ini lagi main drama apa sih? Nona Gu, tolong bujuk Pak Gu dong. Pak Gu ngotot mau pertahankan pabrik arak itu. Gu Jingyun. Ini pandangan besar kamu sebagai nahkoda Gu Group. Pabrik arak itu nggak dijual-jual. Apa kamu mau bikin grup kita bangkrut? Apa cuma gara-gara pabrik arak bisa bikin Gu Group bangkrut? Atau kakak sulung ada masalah sama Gu Group? Sampai-sampai butuh uang buat nutupin masalah. Gu Jinyu, aku gimana sama Gu Group? Semua manajer juga lihat jelas kok. Jangan asal tuduh seenaknya. Iya, Pak Gu, Nona Gu sudah banyak berkontribusi buat Gu Group. Anda nggak bisa cuma karena kritik keras. Terus langsung curiga sama Nona Gu. Nona Gu sudah kerja keras banget buat grup ini. Iya, jangan gampang terprovokasi orang luar. Betul. Iya. Sepertinya, Gu Siyu punya pengaruh yang lebih dalam dari yang kukira. Cuma bercanda kok. Kakak sulung nggak bakal serius kan? Aku tentu nggak mau ribut sama adik. Tapi kalau cuma bercanda, ya tanda tangani aja dokumennya. Pabrik arak ini aku nggak akan jual. Nggak jual pabrik arak. Kalau nanti Gu Group rugi, aku nggak akan minta belas kasihan ke dewan direksi buat kamu. Ayah baru beberapa tahun serahkan perusahaan ke kamu. Kalau sekarang kamu mundur, apa kamu merasa sudah menghormati almarhum ayah kita? Dengerin nasihat kakak, tanda tangani aja. Apa aku harus ulang hidup ini tapi tetap nggak bisa jaga pabrik arak? Urusan keluarga kayak gini ya gitu-gitu aja. Serahkan ke aku aja. Berani-beraninya kamu ganggu saudara aku, cari mati. Aduh. Kamu gila. Cari mati. Kamu gila, tunggu aja. Aku langsung kabarin mama. Terus apa? Mama tahu kamu ganggu adik. Mau jual pabrik arak kakek nenek. Ini urusan keluarga kita. Apa urusan kamu? Aku ini. Bikin kamu nggak bisa ngomong ya. Cepetan minggir dong. Iya. Sekarang aku istri Gu Jingyu. Jadi aku juga bagian dari keluarga Gu kan? Siapa bilang aku bukan keluarga Gu? Aku sekarang istri Gu Jingyu. Paling nggak aku lebih keluarga Gu daripada kamu yang orang luar. Ternyata rasanya seperti ini ketika ada yang melindungi di belakang. Kakak, nggak usah ngomong lagi. Pabrik arak ini aku nggak mau jual. Gu Jingyu. Jangan sampai aku baik malah kamu nggak tahu diri. Pabrik arak jelek ini sudah nggak ada harapan untuk bangkit. Siapa bilang aku bisa bikin pabrik arak ini hidup lagi? HMPH, cuma kamu doang. Han Qingshu, siapa yang percaya omonganmu? Nona Han, Anda baru masuk cerita. Jadi jangan buang-buang waktu kita di sini. Kalau aku berani maju ke depan, berarti aku punya keyakinan penuh. Kamu percaya dia? Kakak. Urusan kami suami istri nggak usah kamu repotkan. Seperti yang kamu bilang. Akulah pemimpin grup Gu. Aku berhak menentukan segala hal tentang bisnis ini. Kebaikan hati malah dianggap sampah. Kamu benar-benar nggak takut sama dewan direksi. Kalau nggak ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Urusan sama dewan direksi, aku sudah ada cara sendiri. Baiklah. Aku ingin lihat saja, kalian bisa bikin pabrik arak itu jadi seperti apa. Apa sih, benar-benar bikin aku takjub. Bro. Shinge pasti hidup selamanya. Kamu benar-benar punya cara.
Aku ini keturunan Raja 9. Urusan menghidupkan Jiu Fang, serahkan padaku. Keturunan Raja 9. Kok aku nggak pernah dengar kamu bilang itu? Kamu bisa begitu? Itu aku pelajari dari dimensi waktu lain. Dia mana mungkin tahu? Dan kenapa akhir-akhir ini kamu sering manggil aku bro? Kayak cowok aja. Kenapa? Kalau aku gini kamu nggak suka? Enggak, aku cuma penasaran. Ah, sudahlah. Aku tahu kamu juga nggak sengaja. Raja 9 itu nggak suka pamer, makanya aku nggak pernah bilang. Ternyata begitu, silakan lanjut. Nggak usah banyak omong. Aku tahu kamu selama ini bagaimana memperlakukanku. Kita sudah seperti saudara, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku titipkan pabrik arak ini padamu. Asal kamu bisa menyelamatkan pabrik ini, mau apa saja aku setuju. Sekarang ada satu hal yang perlu kamu bantu. Bodoh, investasi dulu baru dapat untung, harus keluar modal. Tadi aku lihat alat-alat kalian masih cukup baru. Ya, tuanku, demi menyelamatkan pabrik arak, sudah beli barang baru. Sayangnya hasilnya kurang memuaskan. Biar aku coba arak kalian. Arak ini terlalu pekat, kurang jernih, dan bahan baku pembuatannya juga kurang bagus. Betul. Tapi kami sudah mengikuti resep minuman ini dengan ketat. Loh, selain itu, bahan bakunya juga baru dibeli dari yang terbaik. Mungkin waktunya belum tepat. Ah, begitu ya. Biar saya lihat resep minuman kalian dulu. Ibu, silakan ikut saya. Minuman ini hampir sama dengan yang ada di zamanku. Tapi sepertinya resep andalanku, Song Heian Nian, tidak ada di sini. Ah. Kenapa resep kalian nggak ada Song Heian Nian? Ibu, Song Heian Nian sudah lama hilang resepnya. Bahkan botol terakhir dari asosiasi pembuat minuman sudah habis diminum di pesta 10 tahun lalu. Hilang resepnya. Jadi itu artinya, di dunia ini cuma aku yang bisa membuat Song Heian Nian. Hei, bro. Aku tahu minuman apa yang harus kita buat. Sekarang cepat cari beberapa orang. Ikut aku naik gunung cari bahan. Oke, aku langsung cari sekarang. Telepon dari adik ipar. Sepertinya kabar itu nggak bisa dipercaya. Kalian berdua pasti bukan perjodohan bisnis. Adik, jujur ya sama kakak. Apa kamu jatuh cinta sama Han Qingshu? Kamu nggak mau mobilmu lagi? Ah. Itu kan istrimu, Mas. Sayang, orang itu sendiri yang angkat telepon. Mukanya penuh dengan tanda-tanda jatuh cinta. Tapi malah mau memisahkan kita, sayang. Aku kasihan sama dia. Seorang gadis kecil masuk ke sarang harimau keluarga Gu. Dan dia juga bisa dibilang mitra kerja kita. Mitra kerja juga, ya. Mobil pertama yang ayahku kasih ke kamu apa, ya? Sepertinya masih terparkir di garasi rumahku. Balik ke topik, kenapa mobil itu? Nggak sempat jelasin lewat telepon. Zhou Bei menemukan rantai dana keluarga Gu hampir putus. Ini sangat terkait dengan Gu Xiyu. Gu Xiyu cuma bilang supaya Ji Sanshan menikah sama kamu. Dan suruh aku awasi kamu ketat. Sisanya dia nggak bilang apa-apa. Kalau lihat dari timeline kehidupan sebelumnya, Gu Xiyu sudah mengincar dokumen rahasia keluarga Gu. Dan itu dia suruh Ji Sanshan tanamkan. Aku curiga Gu Xiyu sudah mengincar teknologi produksi mesin inti keluarga Gu. Apa, itu kan dokumen rahasia keluarga Gu. Dan sekarang keluarga Gu hampir bangkrut. Kalau dokumen rahasia bocor, keluarga Gu pasti hancur. Tidak. Tapi, Kak, untuk apa sebuah perusahaan yang bangkrut? Itu bukan perusahaan yang bangkrut. Dia sudah menempatkan mata-mata di timku, begitu teknologi baru selesai. Walau teknologi lama dihentikan, meski teknologi lama sudah dibuang, dia tetap bisa menghidupkan cerita dengan teknologi baru. Siapa tuh? Berani banget. Kamu kan wakil kepala bagian riset dan pengembangan. Kamu nggak usah khawatir. Gambar yang aku kasih ke dia palsu. Ini yang asli. Meski aku nggak paham, untungnya kamu sudah siap siaga, tapi aku nggak punya bukti kalau dia bersekongkol sama Gusi. Aku akan terus pantau wakil kepala departemen itu dan orang-orang mencurigakan lainnya. Nah, soal Gusi. Mereka terlalu waspada sama aku.
Jadi cuma bisa mengandalkan kamu. Kamu bilang, meskipun harus mengorbankan kehormatanku, aku tetap bantu kamu. Aduh, Tetap sesuai rencana awal. Kamu terus pantau Ji Sanshan. Bikin keretakan hubungan mereka. Tapi juga cari tahu apa yang Ji Sanshan omongin. Lihat bisa nggak dari mulutnya. Kita gali rencana lain Gusi. Pikiran Ji Sanshan terlalu sederhana. Apalagi kakak perempuan cuma manfaatin dia. Apa dia bakal cerita semua rencananya ke kita? Mending aku yang buka mulut Guce. Pikiran sederhana malah harus langsung ngomong. Lagi pula kamu juga salah posisi. Aku takut Gusi dari mulut kamu. Bongkar semua rencana kita. HMPH, dasar, jangan remehkan ikatan kita. Kakak, tolong ya. Aku pengen Gusi keluar dari grup dulu. Biar aku bisa cabut akar Gusi sampai tuntas. Tenang, aku jamin. Pak Lulu. Ada masalah, Nyonya hilang. Apa? Kejadiannya gimana? Orang yang kita kirim telepon balik, bilang Nyonya masuk ke gunung dalam terus hilang kontak. Hujan deras mulai turun lagi, kita mau suruh Nyonya balik. Tapi nggak bisa dihubungi sama sekali. Kalau gitu, kenapa nggak buru-buru cari kami? Cari di gunung itu luas banget. Pak Gu. Pak Gu. Kamu benar-benar nggak boleh pergi. Terlalu berbahaya. Mending kita tunggu tim penyelamat turun di sini. Pak Gu, sepupu. Kamu segera turun gunung, cari lebih banyak orang datang, ya. Hujan makin deras. Sial, tadinya pengen tinggal di gunung beberapa hari lagi. Kingsu. Bukankah itu suara Mu Jingyu? Kenapa dia datang? Hu Jinyun. Han Qingshu, kamu di mana? Itu kamu. Aku di sini, Hu Jinyun. Han Qingshu. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku ambilkan tenda dulu. Kenapa tadi jantungku bisa berdetak secepat itu sih? Kingsu. Kok kamu naik gunung buat cari bahan? Malah bawa tenda segala. Ada apa sih yang aneh? Aku memang langsung naik gunung buat cari bahan. Di gunung bisa tinggal 3-5 hari itu biasa. Aku kira Han Qingshu itu anak manja yang dibelai terus. Anak bangsawan. Ternyata malah berharap sama. Kakak seniornya. Aku nanti akan jaga kamu dengan baik. Nggak akan biarin kamu menderita kayak gini lagi. Kenapa jantungku lagi-lagi nggak bisa dikendalikan sih? Suasana ini sebenarnya gimana sih? Itu suara longsoran lumpur. Kamu cepat pergi. Ayo pergi. Kita pergi bareng. Dengar aku, kakiku keseleo. Udah nggak bisa jalan. Kamu turun gunung bilang ke Zhoumin. Dia bakal kirim orang nyari aku. Gimana aku bisa ninggalin kamu sendirian? Di tempat sepi kayak gini kamu nggak mau pergi. Aku juga nggak mau pergi. Ah. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak masalah kok. Kamu duluan aja ya. Jangan peduliin aku. Aku nggak izinin kamu ngomong kayak gitu. Bukannya kamu bilang nanti akan jaga aku seumur hidup. Janji pria itu harus ditepati. Kamu nggak boleh ingkar janji. Kamu bilang dong. Aku juga nggak mau patah hati. Tapi kalau cuma satu dari kita yang bisa hidup, aku lebih rela itu kamu. Cepat pergi, nanti nggak sempat. Aku bilang kalau kamu nggak pergi aku juga nggak pergi. Hari ini sekalipun aku mati, aku bakal gendong kamu keluar dari gunung ini. Adikku. Jujur sama kakak ya. Apa kamu jatuh cinta sama Han Qingshu? Han Qingshu, aku kayaknya beneran jatuh cinta sama kamu. Ah. Gu Jingyu. Jiusu, aku di sini. Setelah Zhou Bei dan yang lain naik gunung jemput kita, kamu langsung pingsan. Aku suruh Zhou Bei bawa kamu duluan pulang buat istirahat. Gimana kakimu? Parah banget nggak?
nggak apa-apa kok. Kalian lanjut aja. Aku nggak lihat apa-apa kok. Kalau kamu nggak apa-apa, aku duluan ya buat bikin arak. Tenang, aku pasti bantu kamu bangkitin pabrik arak ini. Kan tadi cuma kecelakaan kecil. Kenapa hatiku deg-degan terus sih? Apa aku harus periksa ke dokter tradisional ya? Kalau enggak, kenapa setiap kali sentuh Gu Jingyu, jantungnya bisa berdetak secepat itu? Ya. Aduh. Kok jadi nggak tega sama istri, sih? Kamu ke rumah aku buat apa? Gu Ziyi dan Ji Sanshan sudah tahu. Han Qixu mau buang air kecil di Su Heiyanyan. Kayaknya di pabrik anggur masih banyak Gu Ziyi yang lagi ngurus, ya. Kamu yakin adik ipar kita benar-benar bisa bikin Song Heiyanyan? Kalau dia memang bisa, kita bisa bikin Gu Ziyi jatuh tersungkur. Aku percaya sama dia. Aku ingat. Belakangan ini asosiasi pembuat anggur kayaknya mau adain lomba anggur, loh. Iya, kita bisa suruh adik ipar ikut lomba. Begitu Song Heiyanyan keluar. Masih takut pabrik anggur kita nggak bisa bangkit dari kematian. Nggak cuma itu. Aku kepikiran cara supaya Gu Ziyi keluar dari Gusi. Adikku yang baik, jangan bikin penasaran, dong, cepat bilang ke aku. Orang sombong kayak Gu Ziyi pasti nggak bakal percaya surat cinta, jadi nanti kamu tinggal picu ambisinya buat menang. Dengan taruhan supaya dia keluar dari Gusi. Ide bagus. Tinggal lihat gimana anggur adik ipar kita. Ini rasanya. Ayo semua coba. Anggur enak. Aku belum pernah minum anggur yang begitu lembut dan halus. Rasa dan teksturnya menyatu sempurna. Bikin pengen minum terus-terusan. Kalau mau nambah tinggal bilang aja, Bu, 1 gelas lagi, ya. Ini dia Song Heiyanyan yang dulu pernah aku coba beruntung. Rasanya persis sama. Nggak ngangka di umur segini. Masih bisa minum Song Heiyanyan asli. Untung ada Anda yang bawa kita bangkitkan pabrik anggur cerita ini. Akhirnya kita nggak perlu khawatir soal kehilangan kerja. Iya. Terima kasih, Bu. Makasih banget, ya. Hei, bangun, bangun. Ah, nggak usah begitu. Song Heiyanyan bisa muncul lagi. Semua karena kerjasama kita semua. Kalau bukan karena Bu yang bisa kasih resep, kita mau bantu juga nggak bisa apa-apa. Iya. Ah, sudah. Nggak usah banyak bicara. Kita di Jiufang mau bikin ini makin terkenal. Harus kerja bareng-bareng. Kalau tahun ini Jiufang bisa laris manis, aku bakal gandain gaji kalian semua. Wah, makasih banyak. Haha. Gimana Om Jiu? Coba deh. Rasanya anggurnya sama persis seperti yang kakek bilang. Om Jiu, kamu benar-benar nggak bikin aku kecewa. Rencananya bisa mulai sekarang. King Su baru-baru ini ada lomba bulan September. Bukannya kamu selalu pengen dapetin kontrak besar? Asal jadi juara 1, bakal ada banyak kontrak gede yang datang. Serius. Untung aku cepet tanggap. Kalau enggak, nanti jantungku bakal deg-degan terus. Tenang aja, lomba kali ini aku pasti menang. Selanjutnya. Nggak mungkin Han Qingshu sejahat itu. Mana mungkin orang bisa bikin Song Heiyanyan. Aku nggak percaya. Wanita ini serem banget ya. Ah. Kakak Xiangji, kamu nggak kaget kan sama aku? Kalau Han Qingshu bantu kakak Jingyu menang lomba. Bukankah aku jadi nggak punya kesempatan? Sanshan, jangan buru-buru panik ya. Ini pasti konspirasi Han Jingyu. Serius. Dia pasti mau kerja sama Han Qingshu. Pura-pura buat takut kalian. Sanshan, kamu belum kenal dia ya? Mana mungkin dia bisa bikin minuman sekelas itu? Pasti Han Qingshu si wanita bajingan itu yang ngasih ide ke kakak Jingyu. Kakak Jiangji. Sekarang kita harus gimana? Gini aja. Kamu dan kakak sulung taruhan sama dia di hari lomba. Taruhan apakah dia bisa bikin Song Heiyanyan atau enggak. Yang kalah harus langsung keluar dari perusahaan. Taruhan.
Taruhan segede itu. Kalau nggak taruhan segede itu, nanti makin susah buat bikin dia keluar dari perusahaan. Sanshan, aku tulus buat kamu. Kamu masih nggak percaya aku? Heh, ternyata kamu memang nggak percaya aku. Wajar sih, aku terlalu sedikit berbuat buat kamu. Oh tidak, kakak jenderal. Aku percaya apa yang kamu bilang. Kali ini aku pasti bikin Han Qingshu angkat kaki dari Gu Group. Siapa yang bakal menang antara Ji Sanshan dan Lu, belum bisa dipastikan. Selamat datang di kompetisi Jiu Yun. Sekarang, orang di sebelahku ini adalah peserta dari Gu Group, Divisi Changqing Brewing. Han Qingshu. Selanjutnya dia akan menunjukkan pada kalian teknik pembuatan minuman eksklusif sebelum segelnya. Kok dia bawa kompor listrik? Entahlah, katanya Han Qingshu ini bisa bikin Song Heian Nian. Mungkin itu cuma omongan doang. Song Heian Nian, bukankah itu minuman legendaris yang sudah lama hilang? Gadis kecil ini, gimana bisa bikin itu? Paling cuma cari perhatian doang. Kalian tunggu aja momen dia malu-maluin nanti. Kak Qingshu rela berusaha keras demi bertemu dengan keluarga Gu. Dia benar-benar mengeluarkan banyak usaha. Kita harus lebih memaklumi dia. Wah, baunya enak banget. Itu aroma ramuan obat. Sepertinya dia memang ahli. Sekarang aku percaya, dia pasti bisa membuat Song Heian Nian. Ini bau apa ya? Kayaknya cuka. Botol itu isinya cuka. Kupikir itu resep rahasianya. Astaga, dia malah masukin cuka ke ramuan obat. Aku bilang dia cuma cari perhatian. Padahal tadi aku baru aja puji dia. Ini benar-benar pemborosan. Pemborosan banget. Kak C, sepertinya Qingshu sudah kehabisan akal. Ini kesempatan bagus. Kita coba taruhan sama dia saja. Taruhan apa? Taruhan dia gak bisa buat Song Heian Nian. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah harus rela keluar dari keluarga Gu. Setuju, kita lakukan seperti itu. Selesai urusannya, langsung segel guci anggurnya. Cerita ini gimana sih? Kau malah ngutus cewek kecil yang gak ngerti apa-apa. Serahkan botolnya. Guci anggur bagus begini kok malah dia yang rusak. Bisa jadi anggur itu cuma air biasa. Qingshu gak mungkin bikin kesalahan bodoh seperti itu. Sekarang, kami persilakan juri dan penonton beruntung naik ke panggung untuk memeriksa. Ayo, lihat-lihat dulu. Kamu ini, cewek kecil, ngapain rusak barang? Siapa bilang aku rusak barang? Aku ini pakai cara tradisional buat anggur. Tapi di buku tertulis, proses terakhir pembuatan anggur selalu dengan merebus anggur. Itu cuma untuk anggur biasa. Song Heian Nian kalau direbus malah merusak kandungan ramuan obatnya. Ternyata begitu ya. Ternyata begitu ya. Han Qingshu, aku sarankan kamu. Jangan sok tahu deh. Kalau orang lain dengar omonganmu. Buat anggur dengan cara kamu, bukannya malah bikin Kak Jin Yu repot. Teman-teman, jangan salahkan Kak Qingshu kalau dia ngomong ngawur. Dia cuma terlalu ingin tetap di dekat Kak Jin Yu. Aku minta maaf atas namanya. Ternyata cuma omong kosong ya. Hampir tertipu aku. Penipu, turun panggung sana. Turun, turun, turun. Dasar cewek nyebelin. Kok kamu ada di mana-mana sih? Kamu kira orang lain bodoh ya? Aku tahu maksudmu apa. Kamu kan cuma pengen jadi istri Pak Gu. Kalau bukan karena kamu, Han Qingshu dan aku, sudah lama aku menikah dengan keluarga Gu. Aku bilang jangan mimpi deh. Posisi istri Pak Gu cuma milikku. Han Qingshu, berani nggak kamu taruhan sama aku? Kalau kamu nggak bisa bikin Song Heian Nian, kamu harus keluar dari grup Gu. Han Qingshu, aku sarankan kamu mendingan terima tantangan ini. Biar masih ada harga dirimu. Kalau kamu terus teriak-teriak kayak gitu, percaya nggak aku tampar kamu 2 kali lagi. Kamu nggak berani taruhan, kan, HMPH? Siapa bilang aku nggak berani taruhan? Tapi taruhan itu harus saling mengikat. Kalau aku berhasil buat Song Heian Nian, kamu yang harus keluar dari grup Gu. Gu Jingyu. Kamu kok datang, Gu Jingyu? Kok ada waktu buat datang? Bukannya kamu lagi pusing mikirin arus dana grup Gu? Sok pinter banget sih, bicara.
Aku khawatir kamu bakal kena bully, makanya aku datang lihat kamu. Tenang aja. Aku pasti bantu kamu jadi yang nomor 1. Paman Han, aku sarankan jangan terlalu yakin. Nanti malah jadi bumerang. Kalau kamu nggak bisa, yang aku aja. Jangan kayak ayam cengeng lompat-lompat nggak jelas. Ini yang aku buat sebelumnya. Guo Jingyun, kamu kira cerita ini cuma milikmu? Para juri, silakan coba dulu. Warnanya kuning muda. Mirip banget sama kabar tentang Song Heyanian. Tapi jangan coba-coba ya. Wanita ini nggak ngerti apa-apa soal minuman. Ini racun mematikan. Racun mematikan, serius. Kalau terjadi apa-apa, grup Gu pasti bertanggung jawab sampai tuntas. Semua, silakan santap dengan tenang. Guo Jingyun, kamu kira cerita ini cuma milik kamu sendiri? Jangan asal tuduh aku seenaknya. Aku duluan ya. Gimana? Ini benar Song Heyanian? Ekspresi para juri kok aneh ya? Kayaknya minuman ini palsu deh. Palsu. Palsu ya palsu. Han Qingshu, kalau kamu sekarang mau berlutut minta ampun, aku bisa kasih kamu kesempatan sekali lagi. Seng, cewek nomor 1 nggak butuh itu. Para juri, ini benar-benar Song Heyanian. Han Qianshu, jangan mimpi deh. Kamu cuma sampah yang nggak bisa apa-apa. Sudah 100 tahun. Song Heyanian akhirnya muncul lagi. Nona Han, dari mana kamu dapat resep minuman ini? Nggak ngangka di hidupku. Aku masih bisa minum Song Heyanian. Ini benar-benar keajaiban. Nggak mungkin, ini bukan Song Heyanian. Iya, para juri. Kalian pasti salah kenal dia. Dia mana mungkin bisa bikin Song Heyanian? Nggak mungkin salah kenal. Kesehatan panjang umur pohon pinus dan bangau. Sesuai namanya. Minuman ini mengandung aroma pinus. Rasanya halus dan kaya. Seolah-olah berada di tengah hutan pinus di musim gugur. Minuman yang luar biasa. Coba cicipi lagi. Bahkan ramuan langka seperti rumput bangau berbaur dengan minuman ini dengan sangat indah. Sejak resep kesehatan panjang umur pohon pinus dan bangau hilang, aku terus mencari cara untuk menggabungkannya. Hari ini akhirnya aku menemukan jawabannya. Tidak mungkin. Han Qingshu. Minuman ini sebenarnya kamu buat bagaimana? Apakah kamu mencurinya? Kamu ngomongnya yakin banget. Apa kamu benar-benar melihat aku mencurinya? Han Qingshu, jangan bikin keributan lagi. Kalian juga tadi lihat sendiri kan? Dia menumis ramuan dengan cuka. Minuman yang dibuat seperti itu mana mungkin enak? HMPH, apa-apaan sih? Metode tradisional bikin minuman. Menurutku, itu cuma alasan dia buat nutupin kalau dia nggak bisa bikin minuman. Gadis ini ngomongnya masuk akal. Cara bikin minuman seperti ini aku belum pernah dengar. Bahkan ketua asosiasi pembuat minuman kami tidak pernah menyebutkan hal ini. Iya. Apalagi kesehatan panjang umur pohon pinus dan bangau sudah hilang selama lebih dari 100 tahun. Tapi keluarga Han pernah berjaya. Mungkin mereka pernah menyimpan 1 botol. Iya, para juri, bagaimana kalau kita usir Han Qingshu saja? Orang yang curang seperti ini pantasnya tidak ikut di kompetisi. Ji Sanshan, kamu memang selalu ingin bikin keributan. Mas ikan mas. Aku cuma nggak mau kamu terus-terusan tertipu sama Han Qianshu. Minuman ini, pasti aku yang buat tadi di depan kalian semua. Jadi silakan para juri coba cicipi lagi. Minuman ini memang ada rasa cuka. Tapi kalau dicicipi dengan seksama, rasanya sama persis dengan botol sebelumnya. Minuman ini memang dibuat oleh Han Qingshu, dan memang kesehatan panjang umur pohon pinus dan bangau. Aku rasa, juara kompetisi kali ini harus diberikan kepada Han Qingshu. Tidak ada yang pantas selain kamu. Tidak mungkin. Kak C, gimana nih? Kenapa panik? Gak ngangka kompetisi besar seperti ini juga bisa ada kecurangan. Gadis, jangan asal ngomong ya. Aku ngomong apa nggak kalian tahu sendiri kan? Lagi pula aku belum pernah dengar putri keluarga Han bisa bikin minuman. Apalagi kesehatan panjang umur pohon pinus dan bangau yang sudah lama hilang. Iya, selain para juri. Kita semua belum pernah mencobanya. Kalian pasti belum pernah dengar
kan? Reputasi Han Qingshu dalam pembuatan anggur. Kalau sudah tahu, kenapa baru muncul sekarang? Iya, Asosiasi Pembuat Anggur pernah menawarkan harga fantastis untuk membeli resep Song He Yanyan secara terbuka. Kalau Han Qingshu benar-benar punya resep Song He Yanyan, kenapa dulu tidak dijual untuk menyelamatkan grup Gu? Nona, kamu tega menang dengan cara kotor seperti itu. Kalau lomba sebesar ini bisa diubah pemenangnya seenaknya. Mulai sekarang, di pasaran cuma ada minuman murahan semua dong. Kalau begitu, gimana kalian mau jual minuman bagus? Kalau begitu, bagaimana kalian mau jual anggur bagus? Apa yang dikatakan Nona ini masuk akal, kan? Kalian demi uang tega melakukan hal kotor seperti ini. Sudah merusak keadilan lomba. Tidak pantas jadi juri. Kami di industri pembuatan anggur tidak butuh orang busuk sepertimu. Gu Jingyu, kamu baik-baik saja. Kalian keterlaluan. Kalian bilang aku menyuap juri. Buktinya di mana? Cuma dari anggur ini. Ini anggur tidak enak, dan para juri pasti cuma berpura-pura. Gadis kecil, kami yakin hati kami bersih. Tapi kamu malah menuduh kami di sini. Baiklah. Nona Han, tolong bagikan anggur ini ke semua orang. Supaya kita bisa buktikan kami tidak bersalah. Kiao Nan, bagikan anggur ini ke semua orang. Biar mereka coba lihat apakah aku benar menyuap. Layar. Kenapa tadi begitu bersemangat? Sekarang malah takut minum. Siapa bilang aku takut? Aku berani minum anggur ini. Astaga, di dunia ini ada anggur sehebat ini. Anggur ini, separuh hidupku sebelumnya sia-sia sudah. Hehe. Maaf ya. Aku seharusnya tidak dengar omongan mereka. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu semua gara-gara ada orang sok suci yang bikin keributan. Nanti tolong urus bisnisku ya. Baik, baik. Kak J, ini benar-benar Song He Yanyan, ya. Tante Ji, kamu tidak bilang apa-apa, dia malah diam saja. Gu Xi, cepat pulang dan bereskan barangmu. Gulung tikar dan pergi. Kakak, jangan-jangan kamu mulai menyesal. Ini kamu sendiri yang ajukan taruhan. Selama Qingshu bisa buat Song He Yanyan, kamu harus keluar dari grup Gu. Ini kamu yang gak mau kalah. Dia tahu dari mana soal taruhan kita. Kamu sekarang gimana? Aku juga nggak tahu. Aku tahu. Kalian berdua pasti sudah merancang bersama untuk menipu aku. Iya, aku nggak. Sisi, aku benar-benar salah menilai kamu. Kamu tega demi seorang pria, mengabaikan persahabatan kita yang sudah bertahun-tahun. Apa kamu nggak bisa hidup tanpa pria? Sis C, aku nggak begitu. Mari kita bicara soal kerjasama. Aku mau kerjasama. Aku mau 10 unit. Aku mau 30 unit. Baik, baik, baik. Produksinya pasti cukup. Kiao Nan, bawa mereka pergi tanda tangan kontrak. Ke sini, ikut aku. Ayo, ayo, ayo. Paman Qi, terima kasih sudah bantu aku mempertahankan pabrik arak. Lupakan dulu soal itu, Gu Jingyu. Kamu tahu dari mana soal taruhan kita? Gu Jingyu, kamu tahu dari mana soal taruhan kita? Keluarga Gu tanya aku apakah aku benar-benar bisa membuat arak. Kita bisa buat Gu Xiu salah paham. Menipu Ji Sanshan, biar dia tantang Gu Xiu bertaruh denganmu. Siapa yang kalah harus keluar dari grup Gu. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Kamu nggak percaya aku, ya? Paman Jiu, aku salah soal ini. Grup Gu sekarang sedang dalam masalah besar. Aku takut kalau bilang ke kamu, mata-mata Gu Xiu bakal tahu. Bisa-bisa rencana kita bocor. Mohon maaf, sekarang, mata-mata Gu Xiu. Sudah hampir semuanya aku bersihkan. Aku janji sama kamu. Mulai sekarang aku nggak akan sembunyikan apa-apa lagi dari kamu. Sudahlah, dia juga nggak mudah. Aku juga ada hal yang aku sembunyikan darinya, kan? Tapi tadi Gu Xiu bilang kamu dan Ji Sanshan merancang untuk menipu dia. Kalian benar-benar bersekongkol, ya? Enggak. Istriku cuma kamu. Duh, ini beneran lebay banget. Kamu sudah maafin aku. Aku, Han Qingshu, selalu jujur dalam bertindak. Beda sama kamu, kalau ada apa-apa nggak pernah ngomong langsung ke aku. Bener-bener nggak asik. Aku takut soal kamu bisa buat arak ini ketahuan Gu Xiu. Kalau dia tahu kamu bisa buat arak, pasti dia bakal berbuat jahat sama kamu. Sama seperti aku di kehidupan sebelumnya. Karena itu, aku dibunuh dengan kejam. Aku nggak mau kamu terluka sedikit pun. Karena kamu adalah orang yang ingin aku temani seumur hidup.
Eh, Ini cincin yang dulu aku hutangkan ke kamu. sekarang aku kasih ganti. Setelah aku bereskan urusan grup Gu, kita akan adakan lagi pesta pernikahan kita. Dia ini lagi melamar aku, ya. Ada apa ini? Aku kayaknya jatuh hati. Aku kayaknya mulai jatuh hati nih. Kalau gitu, sekarang kamu harus kasih aku status dong. Ah, jangan deh. Kamu malah nyusun rencana diam-diam tanpa bilang ke aku, tapi minta status pula. Aku sadar kenapa rantai dana grup Gu bisa putus. Karena Gu Shiji mencuri dari dalam sendiri, dan Ji Sanshan adalah tangan kanan terkuatnya. Makanya aku suruh Gu Jiangji mengadu domba mereka. Jadi tadi kamu bilang Gu Jiangji yang ngasih ide, biar kita taruhan. Siapa sebenarnya dalangnya? Jenderal Gu. Mana orangnya? Dia kakakku. Aku nggak bisa nolak dia, duh. Siapa yang marahin aku? Kak C, ini bukan seperti yang kamu pikir. Dengar aku jelasin dulu. Ini bukan seperti yang kamu kira. Kak C, cepat buka pintunya. Ah, Kak C. Kamu gila ya? Nona kita sudah bilang, nanti nggak mau lihat kamu lagi. Mending pergi sana. Aku nggak percaya, Kak Siyu. Kak Siyu, kalau kamu masih mau disiram air, ya terus ketok pintunya. Kak Siyu, kenapa kamu nggak percaya aku sih? Han Qingshu, aku pasti buat kamu bayar mahal. Sanshan, kamu nggak apa-apa kan? Kak Jiangqi, kita semua sudah dibohongi Paman Hanki. Dia benar-benar peduli sama Su Heian Nian dan lain-lain. Kalau begitu kakak sulung bakal diusir dari grup dong. Sekarang Kak C juga nggak mau ngomong sama aku. Kak Jiangji, aku harus gimana ya? Yuk kita naik mobil dulu, jangan sampai kedinginan sampai sakit. Aku sudah bantu Kak C banyak banget. Tapi dia malah nggak percaya sama aku. Kakak sulung, kamu yang terlalu baper soal cinta. Beneran susah buat orang percaya. Aku sudah utak-atik perusahaan buat dia. Bahkan dia suruh aku mencuri dokumen rahasia perusahaan. Aku setuju aja. Dokumen rahasia perusahaan. Kok aku bisa ngomong gini ya? Sanshan. Sekarang aku dan kakak sulung ada di pihak yang sama. Kamu bilang ke aku juga nggak apa-apa. Iya juga ya. Itu beberapa hari lalu. Dia bilang ini ke aku di kafe. Dia juga janji, kalau semuanya berhasil, dia bakal bantu aku nikah sama Kak Jingyu. Di kafe itu banyak kamera pengawas. Kakak sulung nggak takut ketahuan orang ya? Itu kafe atas nama Kak C. Lagi pula semua rekaman sudah dihapus oleh Kak C. Sudah dihapus semua. Sekarang Kak C juga nggak mau ngomong sama aku. Aku harus gimana supaya bisa nikah sama Kak Jingyu ya? Oh iya. Kakak Jiangji, bukankah kamu bilang akan bantu aku menikah dengan kakak Jingyu? Sudah lama berlalu, kamu pasti sudah menemukan caranya, kan? Sanshan, aku nggak bohong sama kamu. Aku datang kali ini memang untuk membantu kamu. Serius, cepat bilang dong. Aku juga baru dapat ide setelah dengar kata-katamu. Sanshan, apa kamu pegang bukti kalau kakak sulung melakukan kecurangan di keluarga Gu? Kalau begitu gampang urusannya. Kalau kakaknya nggak mau ketemu kamu, kita cari cara pakai bukti itu supaya dia mau ketemu kamu. Itu ide bagus. Tapi walaupun begitu, aku tetap nggak bisa menikah sama kakak Jingyu. Sanshan, kamu jangan buru-buru panik dulu. Dengar aku sampai selesai ya. Setelah kamu ketemu kakak sulungku, kamu bilang ke dia. Kamu akan mencuri dokumen rahasia dan menjebak Han Qingshu. Lalu kamu minta kakak sulung bantu kamu. Buat usir Han Qingshu dari keluarga Gu. Nanti setelah Han Qingshu pergi, posisi istri muda keluarga Gu pasti jadi milikmu. Iya sih. Tapi kalau aku paksa kakak Si seperti itu, apa dia nggak bakal marah sama aku? Mana mungkin. Kamu sudah bantu dia dapat dokumen rahasia, terus usir Han Qingshu dari keluarga Gu. Apalagi kamu juga menikah dengan Jingyu. Ini kan untung 3 kali lipat. Lagian kamu juga nggak kasih bukti itu ke Jingyu. Cuma kakak sulungku orangnya cepat emosi. Aku sarankan kamu cetak 1 salinan bukti itu. Kasih ke orang yang paling kamu percaya. Biar nanti kalau kakak sulung nggak sempat dengar kamu selesai bicara, dia nggak langsung nekat bunuh kamu. Kamu juga punya jalan keluar, kakak Senji. Kamu benar.
Kalau soal orang paling dipercaya, aku paling percaya sama kamu. Jadi jangan tunggu lama-lama. Sekarang juga kita buru-buru fotokopi buktinya. Oke. Gagal. Gampang banget. Aduh, Hei, kamu perlakukan proyek ini kayak gitu ya? aku kasih tahu ya. Demi dapetin bukti, aku, Ji Sanshan, sampai merusak jok kulit asli mobilku. Mobilku. Dua mobil, Untung adikku royal banget. Oh iya. Ji Sanshan juga bilang ke aku, mereka itu yang di kafe nyuri dokumen rahasia. Tapi rekaman CCTV sudah mereka hancurkan. Kamu harus cepat cari hacker buat balikin rekamannya. Kamu harus cepat cari hacker supaya bisa dipulihkan lagi. Gampang. Adik ipar juga bisa urus ini. Kayaknya kalian berdua cocok banget ya. Kalung zamrud kerajaan. Bukannya kita baru saja tanda tangan kontrak. Setelah ibu tahu, dia langsung kirim kalung zamrud kerajaan itu ke aku. Aduh, kalung zamrud kerajaanku. Akhirnya aku dapat kamu juga. Gu Jingyu, meskipun aku mulai suka kamu. Tapi aku kan bukan orang dari dunia ini. Keluarga dan teman-temanku masih menunggu di sana. Aku harus kirim pesan ke dia nggak ya? Buat pamitan gitu. Gu Jingyu, pulang lebih awal ya malam ini. Aku ada yang mau bilang. Menurut ahli memperkirakan, dalam beberapa hari ke depan akan ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total. Waktu aku menyeberang dunia, langit berubah aneh. Kayaknya itu gerhana matahari total. Kalau aku mau balik, apa juga harus ada gerhana matahari total? Oke, tunggu aku ya. Gu Jingyu sudah balas pesan. Tapi aku harus bilang apa ya ke dia? Minum dulu biar berani. Gimana kalau kamu minum sedikit? Kingsu, kamu ada apa? Silakan bilang. Ah. Adikku tersayang. Aku akan segera datang menemuimu. Gu Jingyu. Sebenarnya aku suka kamu. Sebenarnya apa? Kingsu. Aku berharap lain kali kamu bisa bilang dengan tegas. Kalau kamu suka aku. Gu Jingyu. Maaf. Aku masih belum punya keberanian untuk pamit sama kamu. Ji Sanshan. Bukti konspirasi mencuri dokumen rahasia sudah ada. Adik ipar juga sudah pulihkan bukti konspirasi mencuri dokumen itu. Sudah. Hei. Kapan kamu mau bongkar mereka? Nggak buru-buru. Langkah cadangan Gu Xiu belum keluar. Biar mereka dulu puas beberapa hari.
Kalau aku nggak bawa kamu ke neraka, mending aku hidup sekali lagi sia-sia. Hati-hati akhir-akhir ini. Gu Xiyu sudah dapat dokumen rahasia, dia pasti akan menerima konsekuensinya. Hambatan terbesar Gu Group selanjutnya adalah kita. Dia bisa menyerang kita kapan saja, aku tahu, tapi aku selalu merasa taruhan ini lebih baik kalah daripada menang. Kalau kita terus begini, pasti ada celah suatu saat. Bang Han. Akhirnya kamu mulai mikir juga ya? Ini yang mau aku bilang ke kamu nanti. Sepupu. Aku minta tolong jangan serang aku secara pribadi, ya, mending cepat bilang rencanamu aja. Gu Xi pasti bakal kalap. Dia bakal culik aku buat ancam kalian. Aku rencananya pura-pura cedera. Grup Gu bakal kacau tanpa aku, pasti bakal berantakan besar. Gu Xi pasti nggak tahan buat bertindak. Semua langkah rahasianya bakal terbongkar. Kamu tahu dari mana Gu Xi pasti bakal culik kamu? Percayalah padaku, aku justru penghalang terbesar Gu Xi buat terima grup Gu. Lagi pula aku juga baru bilang tadi. Kehilangan aku bakal bikin grup Gu benar-benar. Harta keluarga Gu sekarang cuma milikku sendiri. Hahaha. Kehidupan sebelumnya, setelah dia dapat dokumen rahasia dan bintang langit, dia buru-buru bocorin rahasia itu. Bikin ibu marah besar. Culik aku ke tempat sepi. Bunuh aku di luar kota. Mending kita main sesuai rencana mereka aja. Nggak boleh, itu terlalu berbahaya. Kalau kamu beneran cedera gimana? Tenang aja, aku nggak mau rugi. Kalau nggak berani ambil risiko, nggak bakal dapat hasil. Setelah aku pura-pura cedera, urusan selanjutnya aku serahin ke kamu dan King Su. Nggak boleh, aku nggak setuju. Kok kamu bisa datang? Kalau aku nggak keluar buat minum air, aku nggak tahu kamu diam-diam nyusun rencana lagi di belakang aku. Aku kira kamu sudah tidur. Aku pikir besok aja aku bilang. Besok juga nggak boleh, terlalu berbahaya. Istri adik benar juga. Fakta terlahir kembali ini benar-benar nggak masuk akal. Mereka pasti nggak percaya. Solusinya sekarang adalah meyakinkan mereka terima rencanaku. Sudah terlambat, aku dan Gu Xi sudah sampai tahap terakhir. Entah dia mati atau aku yang hilang. Mas King Su. Kalian adalah orang yang paling aku percaya. Aku minta kalian percaya dan mengerti aku. Gu Jingyu, ini cuma sekali ini saja. Ya sudah, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Aku dan istri adik sikapnya sama. Kalau begitu, kamu butuh kami ngapain? Setelah aku cedera, Gu Xi pasti bakal kirim orang buat cek. Kalian harus pura-pura seolah aku benar-benar kena masalah. Setelah kejadian, Gu Xi pasti bakal fokus. Saham yang aku kasih sebagai mahar waktu itu. Karena cuma dengan saham kamu, dia bisa bantu aku mencopot jabatan. Maksudmu aku harus pura-pura setuju sama dia? Iya. Lalu kita bongkar, apa siasat rahasia yang Gu Xi sembunyikan di grup Gu. Grup Gu sekarang sudah penuh lubang. Sudah nggak tahan lagi kalau ada perubahan sikap. Bagus banget. Hehe. Mau lapor polisi juga? Kamu bawa saja. Kalian ini hidupnya bosan banget ya. King Su, kamu di mana? Bos, sesuai perintah Anda, orangnya sudah diikat. Jaga dia baik-baik. Dia kan orang kesayangan Gu Jingyu. Dan juga punya saham di grup Gu. Ngeikat dia jauh lebih berguna daripada ngeikat Gu Jingyu. Iya, bos. Orang-orang ini pasti dikirim oleh Gu Xiyu. Tapi kenapa mereka menangkap saya? Jangan-jangan Jingyu sudah kena masalah. Aduh, saya harus cepat cari cara kabur. Kakak, itu. Saya nggak peduli siapa yang suruh kalian ikat saya. Tapi kalian jadi penculik kan pasti buat uang. Kalau begitu, lepaskan saya. Saya kasih kalian 1 miliar. Dan saya jamin. Saya pasti nggak akan cerita soal kejadian hari ini. HMPH. Kamu kira saya bodoh ya? Siapa juga yang percaya kamu nggak bakal cerita? Saya bilang, ini tangan kalian kebanyakan tenaga banget. Dia ini harusnya paham cara memperlakukan wanita dengan baik. Memperlakukan wanita dengan baik, omong kosong. Saya nggak tahu niat kecil kamu itu. Lihat deh, kita semua sudah lama nggak makan enak. Harusnya sih. Cepat gerak ya. Hehe. Hehehe. Gadis kecil, ayo kita main-main. Aduh. Pergi sana, sana. Kalian ini binatang gak berguna.
Apa kalian sudah menangkap Gu Jingyu? Kalian bawa dia kemana? Bajingan. Siapa juga yang tahu soal Jing apa itu? Baiklah. Kalau kamu gak mau terima tawaran baik-baik, ya sudah jangan salahkan kami kasar. Kalau begitu, berarti Jingyu nggak ditangkap mereka. Atau dia sudah kabur. Bro. Kalau dia nggak mau kita senang-senang, kalian nyulik Gu Jingyu, ya. Kalian bawa dia kemana? Dasar bajingan. Siapa sih Jing apa itu? Oke deh. Kalau kamu gak mau terima tawaran baik, ya sudah minum hukuman aja. Jangan salahkan kami kalau jadi kasar. Jadi kayaknya Jingyu nggak diculik mereka. Atau dia sudah kabur. Bro. Kalau dia gak mau kasih kita puas-puasin, ya kita tunjukin kekuatan kita ke dia. Serang. Ah. Hah. Kalian siapa sih? Berani-beraninya ganggu urusanku. Bro, serang mereka. Hei, aduh. Ya ampun. Paman Jiu, kamu baik-baik saja. Gu Jingyun. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Ngapain ngomong-omong kosong? Justru kamu yang diculik. Aku akan segera bawa kamu pulang. Sialan, siapa yang kasih izin kalian pergi? Gu Ziyu. Pak Gu. Guo Jingyu, Pak Gu, Guo Jingyu, Pak Gu. Guo Jingyu. Bukannya kamu bilang mau pura-pura cedera? Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu pasti nggak apa-apa kok. Gu Jingyu, Pak Gu, Gu Jingyu. Dokter bilang kamu sudah keluar dari masa kritis. Tapi kenapa kamu belum juga sadar? Semoga Tuhan melindungimu, kamu harus bangun. Kamu kan pengen tahu aku ngomong apa sebelumnya. Nanti kalau kamu sudah sadar, aku akan bilang, oke. Aku nggak mau bilang dulu. Karena aku bukan orang dari dunia ini. Aku takut kalau aku bilang, itu sama saja aku janji sama kamu. Setelah aku pergi, kamu mau gimana? Kok semua ini bisa terjadi secepat ini? Tapi Gu Jingyu belum sadar. Aku belum sempat pamit sama dia. Bu, para penculik itu sudah ditangkap semua. Tapi mereka nggak berani bilang siapa dalangnya. Dalangnya pasti si rubah gusi itu. Tapi kita nggak punya bukti sama sekali. Tenang, semua akan kita jalankan sesuai rencana Jingyu sebelumnya. Kenapa kamu ragu-ragu? Ada apa? Bu, gambar teknik mesin grup Gu bocor. Beberapa komponen yang diproduksi dari gambar itu menguasai 80% bisnis perusahaan kita. Awalnya Pak Gu pikir teknik itu sudah terlalu kuno. Sudah kirim tim riset buat bikin gambar baru, teknik baru. Tapi wakil kepala riset malah kabur bawa gambar itu. Para mitra sekarang masih ngumpul di depan kantor kita. Mereka minta kita ganti rugi. Apa? Gerhana matahari total, sekali seabad. Kalau kelewatan kesempatan ini, mungkin aku nggak bakal bisa pulang lagi selamanya. Cepat bawa aku ke kantor pusat. Cerita basi, kembalikan uangku. Waktu itu kalian bilang komponen yang dijual ke kami, pakai teknik yang unik dan eksklusif. Sekarang teknik itu sudah bocor ke publik. Kalau di pasar semua cuma barang tiruan, saya mau cari uang dari mana lagi? Iya banget. Kalian harus kasih kami penjelasan soal cerita ini. Kalau enggak, aku bakal tuntut kalian. Ganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi. Paman Hanki, kamu nggak cuma bikin Jinyu terluka, tapi juga bocorin dokumen rahasia grup Gu. Gu Siyu, kamu masih berani datang. Kalau bukan demi rencana Jingyu, aku pengen banget sekarang juga cubit kamu sampai mati. Kak Siyi, lihat dia itu. Diam, bodoh. Kak Siyi, kok kamu marahin Han Qingshu? Aku datang hari ini mau ajak kamu kerja sama. Asal kamu serahin saham keluarga Gu ke aku. Setelah Gu Jinyu mati, aku juga bisa jamin kamu hidup nyaman di keluarga Gu. Gimana, Kak Siyi? Maksudmu apa? Bukannya kamu setuju buat usir Han Qingshu bareng-bareng? Terus aku yang jadi nyonya muda keluarga Gu. Jangan lupa, aku pegang bukti kamu main curang di grup Gu.
Kamu mau pakai itu buat ancam aku? Aku sudah urus semuanya dengan rapi. Tutup mulut dia buat aku. Gimana, sudah putuskan? Ternyata Gu Xiu sama seperti yang Jing Yu bilang, datang mau ambil sahamku. Aku harus cari cara buat tahu langkah rahasianya. Kamu suka Gu Jingyu? Bukannya cuma suka wajahnya doang. Nanti kalau kamu sudah punya uang, pria macam apa yang gak bisa kamu dapatkan? Bahkan bisa ganti-ganti tiap hari. Siapa juga yang bisa ngatur kamu? Jadi kamu culik aku, tusuk Gu Jingyu. Semua demi dapatkan grup Gu. Kita kan sama-sama perempuan. Aku tahu kamu seperti apa. Tanda tangan dulu kontraknya. Kalau begitu kita satu kapal. Apa yang aku punya, kamu juga pasti dapat. Kamu orang pintar. Tahu cara belajar yang benar. Kamu yakin bisa ambil alih grup Gu? Kalau kamu gagal, bukankah aku yang bakal mati karena kamu? Tanda tangan dulu ini. Setelah tanda tangan, apapun yang kamu mau tahu, aku akan kasih tahu. Jangan lihat aku seperti itu. Aku juga cuma mau jaga diri sendiri. Kalau kamu memang dikirim Gu Jingyu buat permainkan aku rugi 2 kali, istri dan prajurit. Kalau aku tanda tangan, Gu Jingyu benar-benar bakal tersingkir. Tapi kalau aku nggak tanda tangan, gimana aku bisa ungkap langkah rahasianya? Kak Jiangji. Kak Xi dia mau mengkhianati kita. Dia nggak cuma mau Han Qingshu tetap di keluarga Gu, masih mau membunuh kakak Jingyu. Kakak siapa? Kita sebelumnya, bukannya sudah sepakat seperti itu. Kenapa masih harus kasih uang ke Han Qingshu? Benar-benar segerombolan bodoh. Han Qingshu, kamu harus tahu pilihan mana yang terbaik buatmu. Asal kamu tanda tangan surat pengalihan saham. Janji saya sebelumnya masih berlaku. Kakak, kita kan partner kerja. Jangan-jangan kamu masih punya kartu as di grup ini. Makanya berani seenaknya begitu. Sekarang bisa bilang cara kamu dong. Tentu saja wakil kepala bagian riset itu orang saya. Teknologi baru perusahaan sudah ada di tangan saya, dan saya sudah tempatkan orang di dewan direksi. Sudah berhasil membujuk 3 pemegang saham. Mereka akan bantu saya diam-diam. Kalau saya kena masalah, mereka langsung jual saham Gu secara massal. Kapal yang penuh lubang. Sudah nggak kuat lagi menanggung beban. Kamu bilang Gu Jingyu mau balas dengan apa? Mereka namanya siapa? Kamu tanya detail banget buat apa? Ini soal nyawa dan harta saya. Saya tanya lebih teliti kenapa? Lihat kamu sudah tanda tangan perjanjian. Saya kasih tahu juga nggak apa-apa. Ternyata mereka. Kamu kenal dia? Nggak kenal. Saya kenal. Kak Jingyun, kamu datang. Cepat selamatkan aku, Gu Jingyun. Kamu malah bangun. Semua pasti kecewa ya. Saya nggak cuma bangun, tapi juga terus mantau kamera pengawas di sini. Zhou Beiye sudah lapor polisi. Bangun buat apa? Saham Gu sudah di tangan saya. Apalagi saya nggak ngelakuin apa-apa yang nyata. Kenapa kalian yakin bisa nangkep saya? Karena kamu menyuruh Ji Sanshan mencuri rahasia perusahaan. Itu sudah cukup buat nangkep kalian berdua. Kak Jinyu, kalau kamu mau nangkep saya. Sanshan, kalau kamu dapat dokumen rahasia itu. Setelah selesai, walaupun dengan paksa, saya tetap akan bawa Gu Jingyu ke ranjangmu. Kamu dapat kamera pengawas itu dari mana? Jingyu dan Sanshan juga kamu. Saya enggak. Saya cuma bilang ke kakak jenderal seorang saja. Kalau kamu tanya dengan tulus, saya akan baik hati kasih tahu. Demi menjaga perdamaian dunia. Demi menegakkan cinta dan keadilan yang sejati. Peran saya yang imut dan menawan sebagai orang baik. Tentu harus maju ke depan. Kak Jiangji. Kamu selalu manfaatin aku. Cintamu padaku palsu. Otak yang cuma mikirin cinta itu penyakit. Iya. Ternyata dari awal sampai akhir aku cuma bahan lelucon kalian. Kalian kerjasama buat ngebohongin aku. Hajar mereka sampai mati. Siapa berani? Mau ikut dia masuk penjara juga. Han Qingshu, aku mati pun gak akan maafin kamu. Berhenti. Kakak. Kalau tahu begini, ngapain juga dari dulu? Kamu pengecut. Kalau bukan karena kamu, perusahaan Gu pasti sudah jadi milikku. Kamu cuma meremehkanku. Anggap aku bukan bagian keluarga Gu. Kami gak pernah mikir kayak gitu. Aku dan Jingyu selalu anggap kamu kakak kami.
Ayah dari kecil sudah ajarin aku buat jaga kamu baik-baik. Ibu juga kasih kamu 20% saham sebagai mas kawin. Bahkan paman dan sepupu cuma dapat 4%. Ayah dan ibu kurang sayang kamu apa? Siapa yang peduli sama 20% saham itu? Kalau mereka benar sayang aku, kenapa gak serahkan perusahaan buat aku kelola? Kenapa gak biarin aku jadi kepala keluarga Gu? Kamu terlalu keras kepala. Mending kamu ke penjara, pikirin baik-baik. Gu Jinyu, aku sumpahin kamu gak akan dapat cinta yang kamu mau. Hidupmu bakal lebih buruk dari mati. Cheer. Aku hampir beresin semua urusan. Bagaimana dengan mitra kerja? Mereka sangat menghargai kerja keras kita. Tapi para pemegang saham itu, mungkin kamu harus urus sendiri. Selama ini kamu sudah capek, gak apa-apa. Aku juga cuma capek sebentar aja. Kuda pilihan langit. Masih harus kamu yang nanggung. Sepupu, kamu baca bukunya gimana? Gak pernah bosan baca. Nah itu dia, kamu gak ngerti. Di luar negeri aku bebas banget. Pulang sini semua harus aku urus. Gak enak nih. Ya sudahlah, gak bisa balik lagi. Sebagai perempuan, hidup bareng Gu Jinyu kayaknya juga gak buruk. Jadi pelengkap juga harus punya hak. Aku sih mau cari kebahagiaanku sendiri. Ayo pergi. Oh iya. Bibi sudah siap nyerah sama Gusi. Tinggal nunggu kalian berdua punya anak. Kalian harus semangat ya. King Shu, kamu kenapa? Gu Jingyu, aku pengen pulang. Kamu gak tahu aku di sini sendirian. Gak kenal satu orang pun. Semua orang malah nyusahin aku. Kamu gak tahu betapa susahnya aku. Kamu gak tahu betapa susahnya aku selama ini. Aku tahu semuanya. King Su, kamu sudah kerja keras belakangan ini. Nanti aku akan jaga kamu dengan baik. Terima kasih sudah ada untukku di sini. Tuhan. Pak Gu, Anda tenang saja. Istri Anda pasti akan suka cincin ini. Ini adalah buku langka gerhana matahari total. Zhou Bei, cepatlah, cepat. Gerhana matahari total, ya. Guys. Pak Gu, lukamu belum sembuh total. Paman Jiu, jangan pergi. Guo Jingyun, maafkan aku. Aku telah mengingkari janji. Lagi pula orang tuaku masih menungguku di rumah. Jangan, mahasiswa. Gu Jingyu. Kamu datang, sebenarnya aku bukan Han Qingshu. Aku tahu. Tapi aku suka kamu yang sekarang. Surat cinta, surat cinta. Surat cinta apa? Kenapa? Bagaimana kamu tega meninggalkanku sendiri? Maafkan aku. Kamu marah padaku ya? Aku ini pengecut. King Shu. Hei King Shu. Meski kamu lari sampai ujung dunia, aku pasti akan menemukannya. Kamu hanya boleh jadi milikku. Kamu.
Ini adalah ruang perawatan laki-laki. Aku sudah kembali seperti semula. Kamu siapa? Aku Gu Jingyu. Dokter yang menanganimu.